sebelum inti dari 5 kecintaan bagi seorang mukmin, saya ingin awali terlebih dulu dari hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Dalam satu riwayat yaitu ayakunallahu wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwahuma. Tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini mangkana Allah wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwahuma. Jadi 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang barulah dia akan merasakan manisnya iman. Kalau kita belum merasakan manisnya iman, mungkin 3 hal ini belum ada pada diri kita. Apa itu? Tadi yang pertama, lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cinta suami, cinta istri, anak, orang tua boleh-boleh saja. Ibu bapak cinta punya mobil baru, cinta banget sama mobil itu, boleh, tapi hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Itu ya. Jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian wa yuhibbal mar'a, dan tidaklah dia mencintai seseorang illa billah, melainkan karena Allah. Jadi cintanya terhadap teman, sahabat, saudaranya, kakak adiknya itu landasannya adalah karena Allah, karena iman. Bukan karena dunia, bukan karena nafsu, bukan karena fisik. Coba Bapak Ibu misalkan ada temennya melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan dan dosa. Buruk sekali perbuatannya ini. Kira-kira ibu bapak berani nggak ngingetin dia? Sebelum dijawab, tapi teman ini suka neraktir banget, sering neraktir dia, sering ngasih-ngasih dia. Tapi ketika teman ini melakukan kesalahan, penyimpangan, bapak ibu yakin berani mengingatkannya? Dia suka neraktir loh bu, suka ngasih-ngasih loh bu. Nanti nggak ada lagi yang traktir loh bu. Dia memang jengkelin tapi suka traktir. Gimana? Berani ingetin dia? Yakin? Berani nggak? Kenapa kok berani? Nggak apa-apa, nanti nggak ditraktir. Cius. Itu namanya iman. Karena orang yang beriman itu tidaklah dia mencintai seseorang atau saudaranya muslim mukmin illa lillah, kecuali karena Allah. Bahkan kita harus tegas, Anda tidak suka sama Inta. Kalau Inta tidak, hentikan ini perbuatan ini, dosa ini, Anda tidak mau lagi bersahabat sama Anda. Udah, kita putus saja. Itu harus ada ketegasan. Kenapa? Jangan sampai kita bersahabat bergaul, yang sahabat kita, gaul kita itu malah menyeret kita ke neraka. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan la tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Itu prinsip. Makanya apa? Lebih baik kita punya 1000 teman, lebih baik kita punya 1000 teman ya, yang semuanya baik solih solihah, daripada satu teman udah buruk jahat lagi. Nauzubillah min. Itu prinsip bu. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup, salah pilih pedoman hidup, keyakinan hidup, ruginya nyeselnya dunia akhirat. Ya, nauzubillah min. Pegang betul ini prinsip. Ya, jadi kita akan baru merasakan iman. Yang kedua, kalau apa? Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena nafsu, juga bukan karena fisik. Dan yang ketiga, kita akan merasakan manisnya iman manakala apa? Tertanamnya dalam kolbu kita, dalam hati kita kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Ya, sebagaimana bencinya jika dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau kita belum memiliki demikian, pantas kita belum merasakan manisnya iman. Karena Rambi mengatakan begitu. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang,
barulah dia bisa akan merasakan manisnya iman. Tadi apa? Satu, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, nafsu ataupun fisik. Tertanamnya dalam kalbunya, hatinya kebencian terhadap kekufuran, kekafiran, kemungkaran, maksiat dan dosa dan segala hal yang dilarang diharamkan Allah. Ya. Kalau itu ada pada diri kita, insya Allah ini pertanda betul Allah mencintai kita dan kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti Bu, Pak, dikaitkan dengan surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat 49 ya, surat Al-Hujurat surat 49. Oh iya, dulu ibu-ibu ketika hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Kenapa? Biar cakep, biar ganteng. Sebenarnya masalah cakep, ganteng, cantik itu sangat tergantung dengan bahannya. Ya, sangat tergantung dengan bahannya. Loh, kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Kan surat Muhammad jelas ada surat yang ke-47. Nabi yang rahmatan lil alamin. Nabi yang mendapatkan julukan dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat tinggi mulia. Nabi yang penutup para nabi dan rasul, khataman nabiyyin wal mursalin. Termasuk nabi yang jelas-jelas ahli syafaat, yang memberikan syafaat. Kok yang dibaca bukan surat Muhammad? Kok yang dibaca surat Yusuf? Sekarang saya tanya kalau gitu, ibu ketika hamil kemudian bacanya surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Terus anaknya? Atau ketika hamil bacanya surat Al-Jin. Terus anaknya bisa menghilang begitu. Ya, jadi ayat-ayat Allah itu dipahami. Yang benar nih, ya, yang benar ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, kita menangis kalau bisa. Nggak bisa, diusahakan bisa menangis. Kalaupun masih belum bisa, paling tidak ada rasa takut, khawatir, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku ya Allah dari keburukan ini, dari fitnah, dari azab, dari laknat, dari ya neraka dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau baca ayat tentang surga, berdoa pada ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, mampukan aku ya Allah untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Karena itu ya Allah, tolong aku ya Allah agar aku bisa mampu menjalankan perintahmu dan menjauhkan laranganmu. Setidak-tidaknya begitu kalau kita membaca ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat, tentang kasih sayang. Tapi bagaimana mungkin kita ngerti kalau kita nggak ngerti artinya? Ya, baik. Jadi dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-47, surat 49 maksudnya, ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Maka ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada rasul. Kalau rasul yang mengikuti kalian akan terjadi kerusakan. Tapi kalau kalian umat ini, manusia ini mengikuti rasul, maka keselamatan, kebaikan, keberkahan, pertolongan Allah akan didapatkan. Dan yang menarik apa? Allah tanamkan sini, ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Nih, kasih sayang rahmat Allah ditanamkan kepada hati kalian. Kecenderungannya apa? Pada kebaikan, pada iman. Kemudian apa? Membenci yang namanya kekufuran, kekafiran, kedurhakaan, kemungkaran, kemaksiatan, dosa, dan segala hal yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu ada pada diri kita, ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul dirahmati, diberi petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Baik, itu ya. Jadi untuk pengantarnya itu 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah kita akan merasakan manisnya iman.